Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Renaissance dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Nah, di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini, saya izinkan saya untuk memaparkan atau memberi informasi tentang literasi digital dengan judul Jembatan Keberagaman Budaya di Era Teknologi Sekarang ya teman-teman. Nah, di awal teman-teman pernah dengar gak sih kalau kebudayaan atau keberagaman itu sebuah pisau berbilah dua teman-teman, karena kebudayaan itu bisa menyatukan masyarakat, bisa menyatukan sebuah kelompok, dan juga bisa membuat konflik suatu kelompok teman-teman. Nah, oleh karena itu dan juga di masa sekarang kebudayaan itu mulai memudar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di media sosial, isinya tuh hanya konten-konten yang bisa menurunkan kecerdasan anak bangsa ya kan. Asal kalau misalnya teman-teman bisa memilah dengan benar, dengan bisa memfilter, misalnya menggunakan echo chambers atau yang lain tuh teman-teman kan bisa memilah konten-konten dengan benar. Nah, tapi itu bukan yang saya bahas di sini sekarang. Nah, di sini saya sekarang akan membahas tentang kebudayaan, keberagaman di media sosial, di literasi digital di zaman sekarang teman-teman. Nah, di awal aku akan membahas tentang definisi dari keberagaman budaya itu sendiri. Nah, keberagaman kebudayaan itu adalah menerima sebuah budaya atau menghargai suatu budaya dan bisa dilestarikan bersama-sama. Kalau misalnya teman-teman lihat di zaman sekarang atau misalnya di zaman dulu tuh udah banyak ya teman-teman konflik-konflik tentang keberagaman budaya, konflik-konflik budaya, suku, ras, saling berperang atau misalkan saling nyindir satu sama lain. Misalnya kalau misalnya maaf ya teman-teman, di media sosial sekarang tuh sangat miris karena Sunda atau suku Sunda, suku Jawa tuh kayak dijadikan sebuah highlight untuk kata-kataan ya teman-teman, dijadikan sebuah kata untuk dibuat lelucon atau dibuat kata-kata kasar seperti meme-meme di luar sana ya kan. Nah, dikarenakan oleh kejadian-kejadian tersebut dikhawatirkan kalau misalnya kebudayaan-kebudayaan itu makin terpecah belah dan akan memudar seiring waktu berjalannya, karena asal kita tahu kan teknologi zaman sekarang tuh makin maju teman. Kayak anak-anak masih SD atau masih TK aja udah menggunakan handphone, sementara di zaman kita aja handphone kan masih kayak kita masih merasakan hidup bermain dengan anak kecil yang lainnya. Dan misalnya kalau misalnya saya kan tinggal di Jakarta, saya bisa ya bermain dengan teman-teman ondel-ondel, bermain yang lain kan, suku Betawi atau yang lain ya kan. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau misalnya kita tuh bisa teman-teman, kita tuh pasti bisa untuk melestarikan kebudayaan dan keberagaman. Kita bisa menyatukan lagi kembali dengan misalnya dengan contoh kecil aja teman-teman tuh mengurangi perkataan-perkataan kasar, atau bisa teman-teman kayak ngepost tentang di media sosial tuh teman-teman bisa ngepost tentang keberagaman kebudayaan di daerah kalian masing-masing dan membantunya untuk dilestarikan teman-teman. Karena di zaman sekarang tuh traffic atau misalnya orang-orang tuh main gadget kan banyak ya, jadi kemungkinan besar untuk dilihat tuh juga banyak teman-teman. Nah, lebih baik kita kan menyiarkan sesuatu yang baik daripada yang buruk-buruk, konten-konten gak jelas kayak kan ya. Nah, tapi di lain itu tantangannya juga banyak teman-teman. Juga pasti ada oknum-oknum yang ingin memecah belah sebuah kebudayaan atau keberagaman kebudayaan yang udah dijaga di suatu komunitas atau satu kelompok itu teman-teman. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kita introspeksi diri sendiri kita aja. Kita tuh ada salah apa? Nah, kalau bisa kita bisa membagikan kepada orang lain, ya kan? Membagikan kepada orang lain kalau misalnya jangan kayak gitu, jangan terlalu fanatik lah dalam primordialisme ya namanya ya. Primordialisme dalam suatu suku, kita tuh nggak boleh kayak wah saya suku Jawa saya paling keren gitu kan, nggak. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Nah, di lain sisi teman-teman, kalau misalnya literasi digital itu semakin berkembang dan juga keberagaman kebudayaan itu makin, entah itu hal yang baik atau hal yang buruk teman-teman. Karena bisa saja kalau misalnya literasi digital itu sangat kenceng, teknologi sangat maju ya kan, dan juga keberagaman kebudayaan orang-orang juga makin mengerti kan, itu juga enak ya. Kita kehidupannya itu damai, tentram, kita saling suku saling mengapresiasi satu sama lain, saling menghargai, tidak ada berpecah belahan. Nah, itu tuh kalau misalnya kita sudah mencapai keadaan yang seperti itu, kita tuh udah dalam keadaan yang sehat teman-teman. Karena kalau misalnya dari contoh kecil aja yang tadi saya bilang udah sering kan,
tentang kayak ngata-ngatain suku di media sosial itu kan berdampak besar ya, karena kalau misalnya satu suku dikatain tuh pasti suku-suku yang lain tuh juga marah teman-teman. Kalau misalnya kayak contoh ya, mohon maaf, kayak Jawa apaan sih bla 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 kan ya kan, pasti komen-komennya tuh balasnya kan banyak kan, suku Jawa kan nggak dikit ya teman-teman, pasti banyak. Nah kalau karena itu pasti dengan kita nge-spread satu hate aja, nge-spread satu hate menurut saya itu tuh bisa ngebuat perpecahan di mana-mana teman-teman. Nah kesimpulannya teman-teman dari poin-poin yang saya berikan tadi, kalau literasi digital itu dalam keberagaman dan kebudayaan itu penting ya teman-teman. Kita tuh nggak boleh kayak acuh nggak acuh gitu, kayak meremehkan kebudayaan doang, emang ngaruh apa sih ke hidup kita, kayak gitu, jangan teman-teman. Nah dari poin-poin tersebut teman-teman kan bisa ambil kayak salah satu contohnya tuh dalam diri kita sendiri tuh bisa introspeksi lah ya, introspeksi diri. Kalau misalnya kita tuh kurang apa, kalau misalnya kita masih ada kurangnya sesuatu ya diperbaiki teman-teman. Karena keberagaman kebudayaan itu apalagi kita tinggal di Indonesia yang kebudayaan itu sangat banyak ya teman-teman. Saya berharap kalau misalnya di masa depan nanti kebudayaan dan keberagaman di era teknologi sekarang itu masih bertahan. Tentu saja di poin-poin yang positif ya teman-teman, yang negatif itu dibuang, difilter teman-teman kalau bisa. Nah terima kasih, mohon maaf jika banyak kurang kata atau belibet teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.